Perkenalkan, nama saya Anasa Syaifa. Saya dari Universitas Pajajaran, Program Studi Teknik Geologi angkatan 2018. Di sini saya akan membahas mengenai kebencanaan geologi, yaitu banjir bandang yang terjadi di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Adapun outline pembahasan diantaranya yang pertama kondisi geologi, yang kedua identifikasi bencana, yang ketiga potensi bencana, dan yang terakhir langkah mitigasi. Yang pertama kondisi geologi Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kita langsung melihat peta geologi Masamba dan sekitarnya. Pada bagian kuning ini dia menjelaskan bahwa ini merupakan daerah lokasi bencana, di mana daerah Masamba ini merupakan daerah pendataran yang sangat luas yang terbentuk karena proses erosi dan sedimentasi selama ribuan sampai jutaan tahun. Daerah ini disusun oleh material aluvial, bisa dilihat materialnya terdiri dari lumpur, lempung, pasir, kerikil, dan kerakal. Selanjutnya kita melihat peta administrasi Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, di mana pada bagian hitam ini dia menunjukkan lokasi bencana, dan kita akan membahas kondisi geologi daerah bencana mulai dari morfologi daerah penelitian. Secara morfologi, lokasi bencana ini merupakan pendataran di sekitar kota Masamba dan perbukitan bergelombang di bagian hulu Sungai Masamba. Selanjutnya, berdasarkan jalur sungainya, terdapat 3 sungai besar dan beberapa sungai kecil yang mengalir memotong daerah pendataran ini dari utara ke selatan. Yang ketiga, lereng-lereng ini terbentuk dari formasi batuan sedimen vulkanik yang memiliki pelapukan yang bersifat urai atau mudah lepas, sehingga pada waktunya akan membentuk longsoran atau soil yang tebal. Yang terakhir, wilayah jalur patahan. Patahan-patahan ini terjadi akibat tektonik pembentukan Pulau Sulawesi, di mana patahan-patahan tersebut membentuk aliran sungai dan menyebabkan proses pelapukan sangat intens pada daerah hulu. Selanjutnya adalah identifikasi bencana di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pertama, kita akan membahas dulu sebenarnya apa sih banjir bandang itu sendiri. Banjir bandang itu sendiri merupakan banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah yang terjadi karena sungai turun terus-menerus dan mempunyai sifat tiba-tiba. Banjir ini terjadi karena air yang berada pada wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh, sehingga banjir ini sangat cepat dan tidak dapat diserap lagi oleh lapisan tanah. Air yang mengalir yang tidak dapat diserap ini akan menyisakan air yang tergenang di daerah yang lebih rendah, sehingga menyebabkan banjir bandang. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi mulai dari waktu kejadian. Peristiwa banjir bandang ini terjadi pada Senin, 13 Juli 2020 pukul 21.00 WITA di daerah Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang berasal dari luapan 3 sungai, yaitu Sungai Rongkong, Sungai Meli, dan Sungai Masamba. Selanjutnya, berdasarkan kronologinya, berawal dari curah hujan dengan intensitas yang sangat tinggi pada tanggal 12 sampai 13 Juli 2020 pada daerah aliran sungai atau das Balease yang menjadi pemicu banjir. Kemudian, selain faktor cuaca, kondisi tanah berkontribusi terhadap luncuran material air dan lumpur yang mengakibatkan area terdampak banjir pada bagian hilir, yaitu Kecamatan Masamba, Bayabunta, dan Kecamatan Sabang. Selanjutnya, faktor penyebab itu ada dua. Yang pertama faktor alam, yang kedua faktor manusia. Nah, di sini kita mempunyai sedikit video yang akan memperlihatkan banjir bandang di Luwu Utara. Mari kita simak videonya. Ini kata pakar geologi, kenapa Masamba banjir bandang. Kondisi rumah dan mobil yang tertimbun lumpur akibat terjangan banjir bandang di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Rabu, 15 Juli 2020. Sebanyak 223 unit rumah rusak parah, 1.500 orang mengungsi, 46 orang hilang terbawa hanyut, dan 13 orang meninggal akibat banjir bandang menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi. DNN, Jakarta. Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin telah melakukan kajian tentang daerah Masamba dan sekitarnya di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Mereka menyimpulkan daerah yang berpotensi bencana itu akibat pembentukannya dari erosi dan sedimentasi sekitar ribuan tahun silam. Kepala Pusat Studi Kebencanaan Unhas, pakar petrologi dan geologi Profesor Dr. Eng Adi Maulana STM Phil di Makassar, Jumat 17 Juli 2020, mengatakan potensi bencana banjir bandang di seluruh daerah di Sulsel sejak 2019 sudah ditunjukkan pada Journal of Physics. Salah satu daerah yang berpotensi banjir dengan tingkat risiko tinggi
adalah daerah Luwu Utara, khususnya daerah Masamba dan sekitarnya. Daerah Masamba dan sekitarnya merupakan daerah pendataran yang sangat luas, terbentuk dari proses erosi dan sedimentasi selama ribuan, bahkan jutaan tahun, menempati luas areal sekitar 50 km kali 30 km. Pendataran ini disusun oleh material aluvial dengan sumber dari batuan, berupa material-material yang berasal dari pegunungan di bagian utara, timur, dan baratnya. Sedangkan di bagian utara dan baratnya, lanjut Adi, terdapat pegunungan yang disusun oleh formasi Kambuno berupa batuan dengan komposisi granitik sampai dengan geolitik, sementara pada bagian timurnya disusun oleh pegunungan dengan komposisi batuan metamorfik dari kompleks Pompangau. Menurut dia, kondisi morfologi daerah ini bagaikan cekungan kecil yang diapit oleh pegunungan di bagian utara, timur, dan barat, dan dibatasi oleh Teluk Bone di bagian selatannya. Terdapat setidaknya 3 sungai besar dan beberapa sungai kecil yang mengalir memotong daerah pendataran luas ini dari utara ke selatan. Sungai-sungai ini terbentuk oleh akibat patahan-patahan atau sesar sekitar Pliocene atau 2 juta tahun yang lalu. Laporan khusus DNNTV, Jovena. Jadi barusan itu merupakan cuplikan mengenai banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor penyebab banjir bandang tadi, mulai dari faktor alam dan manusianya. Kalau secara alam, dia terbagi menjadi 4, dan faktor manusia dia terdiri dari fungsi lahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan fungsi lahan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Berdasarkan faktor manusia ini, terpantau di lokasi adanya pembukaan lahan di daerah hulu, daerah aliran sungai Balease, dan penggunaan lahan masif perkebunan kelapa sawit. Anak-anak panah ini menunjukkan bahwa adanya perubahan dan pembukaan lahan baru yang belum terpetakan. Sedangkan warna-warni pada peta ini, dia menunjukkan area kebun, ladang, dan sawah. Perubahan fungsi lahan dan perubahan pembukaan lahan ini dapat mengurangi penyerapan air tanah. Pembukaan lahan juga dapat meningkatkan erosi pada permukaan tanah tanpa adanya akar pepohonan yang mengikat tanah. Hal ini akan menjadi parah ketika terjadi hujan dan menambah aliran permukaan yang membawa sedimen lumpur dan pasir ke sungai yang menyebabkan akhirnya menjadi banjir bandang. Selanjutnya ini faktor-faktor alam, mulai dari yang pertama adalah curah hujan. Tim 8 melaporkan bahwa curah hujan di Luwu Utara ini bisa dilihat pada peta ini memiliki intensitas menengah sampai tinggi mulai tanggal 12 sampai 13 Juli 2020, meningkatkan debit air yang mengalir di sungai dan memicu terjadinya longsor. Selanjutnya, berdasarkan kondisi geomorfologi dan analisis morfometri, kita dapat tahu bahwa kondisi geomorfologi daerah ini memiliki kemiringan lereng yang terjal dan struktur geologi pada hulu sungai Sabang, Rada, dan Masamba membuat tebing sungai ini menjadi area yang rawan longsor. Analisis morfometri ini menunjukkan bahwa kondisi lereng itu terjal dengan kemiringan lebih dari 45%, dan data satelit pun mendukung adanya titik-titik longsor yang cukup banyak di wilayah hulu, Sungai Rabang, Sungai Rada, dan Sungai Masamba. Secara geomorfologi, kondisi geomorfologi Masamba ini terletak sangat dekat dengan kaki gunung yang dipotong oleh beberapa sungai utama. Berdasarkan Digital Elevation Model atau data DEM, dijelaskan bahwa sungai-sungai Masamba ini memiliki bentuk channel yang cukup curam dan rapat. Daerah hulu sungai yang memotong pegunungan ini memiliki dataran banjir yang terbatas karena langsung dibatasi oleh tebing yang curam. Kita dapat membedakan dari peta satelit ini sebelum banjir dan setelah banjir. Dan kita dapat tahu juga bahwa ternyata Desa 1 dan Desa 2 ini ternyata yang paling banyak tergenang banjir itu pada Desa 2, padahal dia berada pada hilir. Sehingga dapat diketahui oleh kita sendiri bahwa ternyata semakin ke arah hilir, semakin banyak air yang dibawa dan kecepatan aliran sungai itu semakin bertambah. Dan ketika volume air bertambah, maka air naik melebihi dinding dan tanggulnya, sehingga terjadilah banjir bandang. Selanjutnya adalah kondisi struktur geologi. Berdasarkan struktur geologinya, warna biru ini menjelaskan struktur utama pada daerah Masamba yang sejajar dengan sesar-sesar, yaitu garis-garis hitam ini. Kondisi tersebut membuat tebing atau dinding sungai menjadi area yang lemah, yang rentan longsor, dan ketika tanahnya jenuh air, akibat hujan maupun akibat getaran gempa, longsor tersebut akan menutupi sungai dan menghasilkan banjir bandang yang luar biasa besar, seperti pada daerah Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, proses hidrologi pun berperan untuk meningkatkan debit sungai dengan membawa material padat dan material sedimen sehingga memicu banjir bandang.
Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas potensi bencana di Luwu Utara Sulawesi Selatan. Nah, sebenarnya menurut pakar petrologi dan geologi yaitu Prof. Adi Maulana, dia mengatakan bahwa potensi bencana banjir bandang ini di seluruh daerah Sulawesi Selatan sudah diprediksi sejak tahun 2019, ditujukan pada jurnal of Physics. Ia menjelaskan bahwa salah satu daerah yang berpotensi banjir dengan tingkat risiko yang tinggi adalah daerah Luwu Utara, khususnya daerah Masamba dan sekitarnya. Luwu Utara ini merupakan daerah dengan risiko tinggi banjir dengan mengingat bahwa wilayah hulu sungai Masamba ini telah terdegradasi akibat kawasan yang dialih fungsikan, sehingga menyebabkan banjir bandang. Banyaknya aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan maupun pemukiman yang tidak terkontrol di wilayah pegunungan ataupun hulu sungai menyebabkan proses erosi yang sangat signifikan. Proses sedimentasi pun menjadi sangat tinggi dan menyebabkan kondisi sungai itu terganggu. Ketika ada pembukaan lahan, maka tanah akan menjadi rentan terhadap erosi permukaan dan menyebabkan kurangnya vegetasi. Tanah di bagian hulu menjadi jenuh dan tidak mampu lagi menyerap air hujan, sehingga terjadilah banjir bandang. Adapun implikasinya berkaitan dengan zona kerentanan gerakan tanah. Berdasarkan peta perakiraan potensi gerakan tanah pada bulan Juli 2020 di Sulawesi, menurut Badan Geologi, daerah bencana ini terletak pada zona potensi terjadi gerakan tanah menengah sampai tinggi. Artinya, pada zona ini terdapat gerakan tanah, akan terjadi gerakan tanah apabila curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, maupun lereng yang mengalami gangguan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mitigasi bencana di Luwu Utara Sulawesi Selatan. Hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, tidak membangun rumah atau hunian di sekitar aliran sungai. Yang kedua, menanam tumbuhan berakar yang dalam dan kuat di sekitar hulu sungai. Yang ketiga, membentuk kawasan siaga bencana atau KSB yang sudah dilakukan seperti di Luwu Utara ini. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan sungai dan sekitarnya. Adapun upaya penanganan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai berikut dan nomor 1 sampai nomor 11 ini bisa dibaca oleh teman-teman semua. Sekian mungkin pembahasan mengenai banjir bandang di Luwu Utara, Masamba, dan sudah banyak juga volunteer-volunteer yang berperan di sana untuk membantu Masamba kembali ceria. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk mencari informasi mengenai banjir bandang di Luwu Utara ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan kirimkan ke nomor WhatsApp ataupun email yang tertera pada slide ini. Jangan lupa di like dan di share ke teman-temannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.